Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16, demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Kita memasuki bulan keluarga di minggu ini. Dan minggu ini jadi pembukaan bulan keluarga, di mana kita juga akan bersama-sama menjamu perjamuan kudus sedunia. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memperjuangkan kesatuan, apalagi dalam keluarga, itu susah, berat. Lihat saja angka perceraian di Indonesia. Kalau kita melihat data-data melalui Google, di tahun 2023 saja, pengadilan agama setiap hari mengurusi sekitar 1.300 kasus perceraian di seluruh wilayah Indonesia. Tiap hari loh ya Bapak Ibu, 1.300 kasus perceraian. Dan semua berakhir dengan perceraian. Belum yang diam-diam cerai sendiri gitu ya, tidak melalui pengadilan. Kalau keluarga bercerai, berarti sudah tidak bersatu lagi. Bercerai itu runtuh. Sebuah keluarga runtuh ketika tidak ada kesatuan di dalamnya. Ada keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen ya, tidak bercerai di pengadilan agama, tetapi kehidupan keluarganya sudah tidak ada kesatuan. Ada yang pisah ranjang, ada yang tinggal di kota yang berbeda. Istrinya di kota apa, suaminya di kota mana, ya.
Status suami istri itu cuma ada di atas sehelai kertas, tapi prakteknya bukan suami istri. Ira-ira, isun-isun. Apa itu kesatuan dalam keluarga? Bukan, saudara ya. Hari ini tema ibadah kita keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Bagaimana supaya keluarga Kristen itu bisa terus bersatu? Ya. Mari kita belajar dari ajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, keluarga Kristen bisa bersatu kalau sebuah keluarga itu merawat cinta, bukan luka. Merawat cinta. Bapak Ibu saudara yang terkasih, satu kali ada orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka tanya, apakah diperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya? Ini pertanyaan sensitif ya. Kenapa sensitif? Sebab kalau Tuhan Yesus salah jawab, dia bisa menyinggung kaum bapa. Tapi Yesus adalah seorang pengajar yang penuh hikmat. Yesus tidak sembarangan menjawab, sebab itu Yesus tanya lebih dulu. Apa perintah Musa kepada kamu? Saudara-saudara, satu-satunya perikop dalam Taurat yang berbicara tentang perceraian ada pada kitab Ulangan pasal 24 ayat 1-4. Kutipan ini menyatakan bahwa menurut hukum Musa, seorang suami itu boleh menceraikan istrinya dengan syarat memberikan surat cerai. Nah, di luar dugaan kaum Farisi, Yesus lalu memberikan penafsiran baru tentang aturan main perceraian itu. Musa memang kasih izin perceraian, tapi itu karena kekerasan hati kamu, kata Yesus ya. Jadi perceraian itu terjadi karena adanya tuntutan atau desakan manusia, bukan karena mau mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah buat satu keluarga itu apa? Kesatuan, bukan perceraian. Yesus mengajarkan sejak semula Allah itu tidak menghendaki perceraian. Allah itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, lalu menyatukan mereka di dalam sebuah pernikahan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan satu. Nah, kalau kita sebagai manusia percaya bahwa Allah yang menyatukan, mana mungkin Allah itu merestui perceraian? Betul, saudara? Sebab itu Yesus memperingatkan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi orang Israel itu ngotot, maksa mau keluarganya bercerai, bukannya berjuang supaya keluarganya tetap bersatu. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam hukum Yahudi, istri itu dianggap sebagai milik suami ya. Kalau dikatakan milik suami ya nggak salah juga ya. Tapi milik suaminya ini maksudnya bukan milik dalam arti ya mereka itu satu jiwa, satu hati ya, satu daging, bukan ya. Yesus itu tidak menerima anggapan bahwa istri adalah milik suami dalam arti seorang istri itu disamakan seperti benda yang ada pemiliknya. Jadi istri itu kayak benda, kayak barang saja ya saudara-saudara. Buat Tuhan Yesus, laki-laki dan perempuan itu setara karena diciptakan oleh Allah, lalu disatukan menjadi satu daging. Sebab itu Yesus menolak perceraian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, perceraian itu seperti dalam kehidupan bangsa Israel seringkali terjadi karena kekerasan hati manusia. Manusia itu bisa keras hatinya karena kesombongan, ego,
seperti laki-laki Yahudi yang merasa istrinya seperti barang. Lagi suka dipakai, kalau nggak suka dibuang, ya, atau ditelantarkan, bukan dirawat. Manusia bisa keras hatinya karena tidak mau mengampuni. Hidup berkeluarga itu tidak mungkin lepas dari dilukai dan melukai. Betul nggak Bapak Ibu yang sudah berkeluarga? Ya. Yang namanya keluarga itu ada aja berantemnya, ada aja salah ngertinya. Saya nggak percaya kalau ada suami istri bilang, selama kami menikah, kami tidak pernah bertengkar. Kalau nggak pernah bertengkar satu kali pun, kita tinggal lihat siapa yang baper, koper, dan bagasi, siapa yang bawa perasaan, siapa yang jadi korban perasaan, dan siapa yang bahagia enggak, sedih iya. Hidup berkeluarga itu tidak lepas dari dilukai dan melukai. Kita bisa loh dilukai pasangan kita, tapi ingat saudara, kita juga bisa melukai pasangan kita. Jangan kita lihat diri kita ini begitu tinggi, sempurna, nggak ada salahnya sama sekali. Jangan mengedepankan ego kita sendiri, lalu kita merasa si paling diri, paling jadi korban. Playing victim. Apa itu playing victim, saudara? Sengaja nyalahin orang lain atas kesalahannya sendiri. Diri sendiri salah, tapi nyalahin pasangan atau orang lain. Pasangan kita bisa salah, tapi ingat diri kita sendiri juga sebagai pasangan bisa salah. Sebab itu suami istri harus saling mengampuni. Seperti kata Tuhan Yesus, mengampuni itu 70 kali 7 kali. Berapa angkanya? Nggak ada batasnya. 50 tahun hidup bersama suami istri, bersama anak-anak. Kalau kita tidak bisa mengampuni, bubar rumah tangga kita, nggak bisa bersatu, Bapak Ibu, betul? Suami istri harus saling merawat cinta, bukan membiarkan luka. Luka dibiarkan supaya awet. Luka karena ucapan, luka karena kesalahpahaman, luka karena kelalaian. Akhirnya hati ini penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Kalau hati ini setiap hari hanya dipenuhi dengan kekecewaan dan kepahitan, bagaimana keluarga kita bisa bersatu? Yang ada tiap hari kita nih bertengkar terus, saudara. Apa penyebab utama kasus perceraian di Indonesia? Saya googling, penasaran apa sih penyebab utama orang-orang di Indonesia itu bercerai? Ternyata penyebab utamanya adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Pasangan yang bertengkar terus menerus, pasangan yang bercerai itu fokusnya adalah membiarkan luka, merawat luka supaya awet. Rawatlah cinta, saudara-saudara. Cinta yang saling mengampuni, cinta yang saling mengingatkan, cinta yang saling melengkapi, cinta yang saling mengerti. Kalau setiap pasangan merawat cinta, maka hati yang keras itu jadi luluh. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Siapa yang gak luluh kalau ketemu yang lembut, yang sabar, yang sederhana seperti Yesus? Manusia itu kehilangan cinta ketika yang didapati dalam hidupnya adalah kekerasan demi kekerasan. Keluarga bercerai ketika tidak ada cinta Tuhan di dalam diri setiap pasangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berjuang supaya keluarga kita terus bersatu. Rawatlah cinta setiap hari di dalam keluarga kita.
jangan bosan merawat cinta, menjalin cinta dari hari ke hari. Bagaimana supaya keluarga kita bisa terus bersatu? Yang kedua, tiap anggota harus bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kunci untuk keluarga bisa bersatu sebetulnya mudah. Setiap anggota keluarga itu harus mengalami persatuan dengan Kristus, maka keluarganya pun akan mengalami berkat berupa keharmonisan dan kesatuan keluarga. Waktu ibu-ibu membawa anak-anaknya kepada Yesus supaya diberkati oleh Tuhan Yesus, ada yang marah, saudara-saudara. Siapa? Murid-murid Yesus. Ketika melihat itu, Yesus pun marah. Jarang ya kita baca di kitab Injil Yesus marah. Salah satunya ini nih ya Bapak Ibu. Yesus marah waktu murid-muridnya melarang orang membawa anak-anak untuk datang kepadanya. Ternyata Yesus juga mau anak-anak itu mendekat kepada Dia dan menerima juga berkat dari Yesus. Jadi Yesus itu bukan cuma menghendaki persatuan antara dirinya dengan orang tua atau orang dewasa, tapi juga dengan anak-anak pun Yesus itu mau bersatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus merawat cintanya terhadap manusia berdosa. Yesus terluka karena dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yesus sampai harus mati dan masuk di dalam neraka. Tapi Yesus tidak membiarkan luka itu membuatnya pahit. Yesus justru menyatakan cintanya dengan mengampuni kita. Dan kita sebagai orang tua diajak untuk menyambut cinta Yesus. Anak-anak juga diajak untuk menyambut cinta Yesus. Keluarga yang menyambut cinta Yesus itu akan menjadi keluarga yang bersatu. Mereka akan saling mengasihi, mereka akan saling melengkapi, saling mengingatkan, saling mengerti, saling mendukung, bukan saling mencaci, apalagi menjatuhkan dan membinasakan. Waktu saya kecil, saya tidak melihat atau mengalami sebuah keluarga yang bersatu. Papa mama saya itu hampir setiap hari bertengkar. Dan papa saya tuh suka berkata kasar kepada mama saya. Saya sering lihat mama saya tuh nangis, saudara. Dan pernah satu kali melihatnya ingin kabur dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan papa saya. Saya dan adik kakak saya itu mengalami trauma bertahun-tahun dengan kondisi keluarga yang berantakan. Mama saya akhirnya memang bertahan. Demi anak tetap hidup bersama papa saya. Tapi karena dia tidak kenal Yesus, tidak mengenal kasih Tuhan, dia hidup dalam kepahitan. Dia juga menjadi orang yang kasar akibat sering menerima perlakuan kasar dari papa saya. Kekasarannya itu bukan hanya ditujukan kepada papa saya, tapi juga kepada anak-anaknya. Sehingga kami sebagai anak-anaknya seringkali bertengkar sebagai dampak dari sebuah keluarga yang tidak bersatu. Kami semua menderita ketika keluarga tidak dapat bersatu. Perubahan kecil itu mulai terjadi ketika satu persatu dari setiap anggota keluarga kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari kakak saya, lalu adik-adik saya, akhirnya sampai papa dan mama saya percaya Yesus. Ketika kami percaya Yesus, pertengkaran di dalam keluarga itu semakin berkurang. Kenapa bisa berkurang, saudara? Karena papa saya yang suka khawatir itu mendapatkan damai sejahtera dan sukacita semenjak percaya Yesus. Doa setiap hari yang dilakukannya dengan disiplin membuat hatinya tenang. Tadinya galau jadi tenang. Alkitab yang dibacanya setiap hari membuat pikirannya jadi tenang. Kalau hati, pikiran tenang, mulut juga penuh ucapan syukur dan perkataan-perkataan yang positif.
Kata-kata kasar menjauh dari mulutnya. Dan sejak ayah saya percaya Yesus, rumah kami itu penuh dengan damai sejahtera. Karena itu menular, ya. Ibu saya juga ikut damai, ikut tenang. Anak-anak juga ikut bahagia. Dan semua itu dimulai dari seorang anak, yaitu kakak saya, yang mau percaya pada Yesus dan bersatu dengan Tuhan. Tuhan bisa memulihkan, menyatukan sebuah keluarga dari seorang anak yang percaya kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah hari ini keluarga kita tidak sedang baik-baik saja? Kita tetap bersama, tapi ada luka yang kita simpan di hati. Ada kepahitan dan kekecewaan yang membayangi hubungan kita dengan pasangan dan anak-anak kita. Ada hati yang keras, yang sulit untuk mengampuni. Mari kita datang pada Yesus. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Serahkanlah hati kita yang penuh kemarahan, kebencian, dan kepahitan kepada Kristus. Mohon Tuhan Yesus mengampuni kita dan memenuhi hati kita ini dengan kasih-Nya. Dengan demikian kita ini bisa bersatu dengan Kristus. Kita makan roti, minum anggur lambang tubuh dan darah Kristus dengan hati yang penuh damai sejahtera. Kita pun bisa bersatu dengan keluarga kita, baik di rumah maupun dalam keluarga besar GKI Rahmani ini. Tuhan kiranya menolong kita semua.